Aku ciptakan engkau bukan buat kamu cari makan doang, bukan buat bikin anak doang, bukan untuk melepaskan syahwat doang. Lebih dari itu. Liya'budun, agar, itu bahasa Arab, artinya bisa ghayah, tujuan, bisa juga la'alla, supaya. Ya. Agar mereka ya'budun. Ya'budun itu asal katanya ya'budunani atau ya'buduni. Ya'buduni, agar mereka menyembah aku. Maka kalau antum melihat tuh surah Zariyat, biasanya ya'buduna, ta'buduna. Saya ini sekarang dikasih baris di bawahnya. Jadi ada ya di situ disembunyiin. Ya mutakallim namanya. Ya mutakallim itu artinya aku. Supaya mereka menyembah sang aku tadi. Yang Allah katakan, yang kamu bilang huwa itu akulah dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang makan Allah, kita mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Baik, sebelumnya kita mengantarkan Islam, Iman, Ihsan. Yang kajian itu sebenarnya sudah ada beberapa di record teman-teman, bisa sosial. Nah, malam ini kajian yang barangkali mungkin saya nggak tahu sudah pernah di Surat Zariyat ayat 56. Surat Zariyat ayat 56. Pasti sudah hafal. Minimal pernah dengar khotib baca. Cuma kita sekarang memberikan pendekatan lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa dan tidaklah. Jadi ma itu bisa berarti yang, apa, bisa berarti nafi, penegasian, tidak. Wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku khalaqtu, menciptakan jin. Wal insa, dan ins, manusia, berarti kita. Ini manusia apa jin? Beneran. Maka mau nggak dikuasain sama jin? Jangan mau. Jadi harusnya seorang mukmin itu nggak ada yang kesurupan dengan jin, seharusnya ya. Kenapa? Karena kita setara sama jin, bahkan bisa lebih mulia, ya. Semua secara duluan, barangkali ya mungkin mereka yang lebih dulu daripada kita di bumi. Wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku ciptakan jin. Disebut jin li'anna al-'ain junnat an ru'ayatihi. Disebut jin karena mata kita terhalang untuk melihatnya. Bisa lihat jin nggak? Coba antum indigo pun yang terlihat bukanlah hakikat jin. Itu pun cuma yang terlihat energi jin yang tersimpan dalam memori kita. Maka kita bayangin jin itu begini ya, nanti kelihatannya seperti itu. Ya. Dan Allah mengatakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Jin itu diciptakan min marjin min nar, dari nyala api neraka. Jadi sebelum kita bertugas di bumi, yaitu kakek kita Sayyidina Adam, sebelum itu sudah ada namanya Banul Jan. Banul Jan, Bani, klan jin, jamaknya Jan. Klan jin ini, mereka dulu tinggal di bumi, tapi merusak. Lalu apa yang terjadi? Allah buatlah kiamat jin, kiamat sughra. Maka mereka larilah, tunggang langgang, gitu bahasa guru-guru kita. Lari ke gunung, lari ke air, laut, ke sungai, ke pohon-pohon. Yang agak keren punya sayap, naik ke awan. Maka wajar kalau antum dengar ada orang naik hiking, naik gunung, itu bisa hilang nggak? Kok bisa hilang? Nabi pesan di hadis Imam Al-Hakim, hadis sahih, jika kamu naik gunung, jangan misah-misah. Ini malah sengaja mau mojok. Naik gunung niatnya mojok. Ngapain ke gunung? Ya? Nggak usah ke gunung sono kali kalau mau mojok, makanya.
Terus gimana? Kata Nabi, kalau kamu naik gunung, tetap bareng, apapun yang terjadi. Kenapa? Karena di sana sarangnya jin, manazil atau buyutnya. Buyut, bait, rumah-rumah, manazil tempat tinggal. Jin tinggal di sana. Di air-air, sungai-sungai, pohon-pohon, batu-batu tua. Kan tuh kalau punya cincin tuh hati-hati tuh. Ya. Wah, bisa dirasain, Dok. Bisa dirasain tuh, Dok. Ya. Ada teknik merasakannya. Ya. Ada yang masuk ke logam-logam, maka ketika si empu buat keris, buat pisau, itu bisa dipanggil balik. Ya, ada yang masuk ke gunung-gunung, ke bukit-bukit. Jadi nggak heran kalau kemudian ada namanya penghuni gunung, gitu ya, penghuni hutan. Itu bukan di tanahnya, dia di pohon-pohonnya. Jadi nggak heran kalau ada hantu atau pohon, gitu ya. Itu kan bahasa kita, bahasa Arabnya jin, sama aja. Jadi ada nggak hantu? Ya ada, tapi jenis jin. Jahat nggak? Ya nggak tahu saya. Iseng paling ya. Ada yang kemudian ke air, ke laut. Maka nanti kita dengar ada raja laut, ratu apa? Ya, Nyi Roro Kidul. Itu bukan satu kali ya, mungkin banyak walau alam. Kita kan bukan pakar jin, bukan jinolog. Tapi kalau melirik dari hadis-hadis Nabi tadi, ternyata terang benderang, jelas. Sangat jelas. Namun di antara jin itu ada yang bernama syaitan. Nah, syaitan ini ada yang sudah masuk ke dalam pembuluh darah manusia, maka Nabi mengingatkan manusia. Tapi kalau jin itu makhluk mandiri. Kalau setan itu sifat sebenarnya. Bisa bedain ya. Jadi setan itu sifat, karakter. Yang karakter itu ada pada jin, karakter itu ada pada kita, manusia. Nah, kembali ke surat Zariyat tadi, ayat berapa itu? 51 ya? Ayat 56 ya? Ayat 56, surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku ciptakan jin. Ciptaannya tadi dari nyala api. Wal ins, dan manusia. Nah, ada fakta lain. Ternyata jin itu dulu, sebelum Nabi Syith dapat wahyu dari Allah untuk memisahkan antara dunia kita dan jin, dulu jin itu berfisik. Ada fisiknya. Karena fisiknya jelas, maka banyak manusia yang dizolimi oleh jin-jin itu. Nabi Syith ini kan keturunannya Nabi Adam, anak Nabi Adam. Jadi Nabi Syith ini umur 400 baru meninggal Nabi Adam. Berarti udah generasi keberapa tuh? Jadi Nabi Adam punya anak, anaknya punya cucu, anak berikutnya itu yang terakhir itu Nabi Syith, lebih kurang. Nabi Syith ini nggak masuk ke Nabi yang 25, tapi masuk ke Nabi yang 313. Dapat wahyu dari Allah untuk apa? Untuk membuat garis pembatas antara alam manusia, alam jin. Maka alhamdulillah kita berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada Nabi Syith. Dengan berkah beliau, kita tidak bisa melihat jin. Jin pun tidak bisa melihat kita. Maka kalau sekarang misalnya ada makhluk jin samping kiri kita, kalau kita giniin dia nggak kena juga. Dia giniin kita nggak kena juga, kecuali melanggar batas. Ada caranya. Nah, dan itu merusak. Ya. Nah, itu Nabi siapa tadi? Nabi Syith ya. Yang lucunya beberapa wilayah di Indonesia, orang-orang kepercayaan itu pernah meyakini Nabi Syith seperti orang Badui hanya meyakini Nabi Adam. Jadi kalau datang ke orang Badui, kita tanya, Nabi ente siapa? Oh, Nabi kita Nabi Adam katanya. Kalau kita tanya Nabi Muhammad, oh itu nabinya jalurnya beda lah. Nah, kalau kita datang ke daerah-daerah Jawa tertentu, mungkin Kalimantan, beberapa wilayah, itu mereka taunya Nabi Syith bin Adam. Ini fenomena apa? Ini bukan hoax ya. Ini fakta, ada orang-orang kepercayaan begitu. Berarti orang kepercayaan dulu, apakah namanya animisme, dinamisme, itu aslinya dulu adalah pengikut para nabi.
Karena tidak ada kitab suci yang ditinggalkan, tidak ada lagi ajaran yang murni, bercampurlah dengan asumsi, dengan kebatinan. Maka sekarang mereka hanya tahu nama dan prinsip-prinsip tertentu. Contoh, jin itu kan ada lari ke pohon, ya kan? Orang nyembah pohon, nah ini yang salah. Gitu. Pohonnya nggak mesti disembah. Emang ada ruh di situ, ada jin di situ. Ada ruh yang Allah campakkan ke bebatuan. Bebatuan itu akhirnya punya energi, bukan berarti itu mesti disembah, enggak. Jadi dinamisme, animisme ini kesalahannya satu aja yang paling jelas. Yang nggak jelas banyak kali ya. Menyembah spirit, itu kesalahan besarnya. Kalau kita meyakini spirit itu ada di mana-mana, cuma kita nggak perlu menyembahnya. Jadi antum nggak usah jauh-jauh nyari jin di mana-mana. Jin itu, kata Imam Al-Buni, di setiap jengkal di rumahmu ada makhluk lain bernama jin. Gak usah jauh-jauh, di badan kita juga banyak kok. Di mata antum lu banyak tuh jin-jin syahwat. Di mata saya juga ada. Makanya mata kita suka jelalatan kan. Nah, berubah karakternya namanya setan. Enggak usah jauh-jauh, nyari ke gua kan kejauhan. Ya. Nyari ke rumah yang ditinggal ya kejauhan. Di dalam diri kita mereka bisa bersarang. Ya. Nah, ini kalau cerita jin jadi lama nih, ya. Kita skip dulu ya. Wal ins dan manusia. Salam, marhaban, Habib Musin. Fadhal. Wah, Habib keren nih celananya. Silakan, Habib. Senyamannya. Tidaklah aku ciptakan. Jadi Allah itu kalau ngomong penciptaan, yang langsung ditanganinya, itu kalimatnya langsung pakai aku. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak mau di situ ada keambiguan mengenai pencipta lebih dari satu. Tapi lain ceritanya kalau Allah mengatakan tentang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang menurunkan az-zikra, peringatan Al-Quran, maka kami juga menjaganya. Kalau udah pakai kami, berarti Allah kemudian melibatkan Lauh Mahfuz, melibatkan malaikat Jibril. Ada satu surat, ujungnya aja tuh, 3 ayat, surah Al-Hasyr, itu 70.000 malaikat mengiringinya. Jadi turun malaikat bawa ayat itu, mengawal ayat itu supaya sampai ke qalbu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 ayat terakhir, surah Al-Hasyr. Nanti itu jadi wirid kita sebelum kita mulai. Ya, next pada Lebaran baca Al-Fatihah, baca laqad ja'akum, kemudian huwallahu lazi la ilaha illahu, kemudian kul, selesai baru sholawat kita mulai ngaji. Nanti Anda kirimin ya, bacaan pendek. Karena kalau mau dikasih rotibul haddad kepanjangan buat antum. Ya, kita kasih rotib apa namanya? Mau dikasih apa namanya? Ya, rotibul hasyriyah kali ya. Teman-teman yang bukan Allah menyebut tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Manusia ini al-ins, disebut ins, alif hamzah ya, nun sin. Bisa disebut juga insan, bisa juga an-nas. Terjemahannya macam-macam ya. Namun terlepas dari terjemahan ins, apakah jinak artinya, apakah artinya lupa, atau artinya mengikuti, atau artinya kasratul nisyan ya, macam-macam orang mengartikan. Yang pasti al-ins ini Allah menyebutnya fi ahsani taqwim. Ya, surat At-Tin ya. Allah itu menciptakan ins, dan alhamdulillah kita bagian dari al-ins itu. Diciptakan dalam formulasi ahsan. Ahsan itu ajmal wa akmal. Artinya 2 ahsan itu. Ajmal indah, bagus. Akmal sempurna. Itu arti dari ahsan. Takwim, pembentukan. Maka kita ini, sebelum kita sudah ada makhluk mirip dengan manusia. Maka terungkap oleh ahli arkeologis, disebut misalnya dengan manusia purba, Homo sapiens. Kalau bahasa Jawa, bahasa Arabnya itu disebut al-ins al-jawi. Ada istilah begitu di kitab. Jadi manusia Jawa, ketemunya di Pulau Jawa kan? Ada
Afriki gitu, ada mana gitu. Tapi kalau bahasa ilmiahnya mereka disebut dengan beberapa istilah, ya. Dan itu nggak banyak jumlahnya. Udah ketemu berapa Homo sapien mirip manusia apa atau homo itu, bukan homo seksual ya. Ada nggak sampai 70? Jumlahnya nggak akan lebih dari 70. Gitu. Umurnya panjang-panjang. Umurnya kayak Nabi Adam, 1000 tahun lebih gitu. Ya bisa jadi lebih, walau alam kita nggak ngerti berapa umur. Dan itu yang pertama dicipta sendiri aja tuh. Mati, dicipta Allah lagi, mati begitulah terus. Tentu lamanya bukan main. Sampailah kemudian kepada ahsan takwim. Jadi teori evolusi itu ada benernya, ada nggak benernya. Apa nggak benernya? Cocok logi. Benernya kalau data itu ada. Jadi kita berterima kasih kepada Darwin dan CS-CS-nya bahwa dia sudah menemukan fosil-fosil itu. Ya, syukron lah kayak Darwin. Ya kita terima kasih sama dia. Cuma dia kan cocok logi. Masalahnya manusia dari burung kan gitu katanya. Terus berubah jadi kera gitu ya. Mulai dari kera yang bentuknya kera banget gitu, sampai kemudian mirip dengan manusia yang disebut Homo sapiens. Jadi manusia Jawi itu adalah formulasi yang terakhir sebelum ini, sebelum Albrelok ini. Ya, dua Rama kan ini. Ya, Rama Al-Fadani dan Al-Brewoki. Si Darwin ini mencoba mengkoneksikannya, maka kemudian dikritik yang disebut link yang terputus, yang link yang hilang. Secara ilmu kimia, itu perkembangannya dahsyat sekali. Burung itu kan kromosomnya 48 ya, seingat saya, benar. Yang dulu belajar kimia siapa nih? Siapa sih ya? Adanya? Enggak ya? Ya saya ingat saya begitu. Manusia itu cuma 48. Pertanyaannya, emang bukan burung ya? Si kera. Kalau burung 60-an. Dari 60-an jadi kera 48, itu gimana ceritanya? Emang dulu burung bisa eksperimen? Seperti yang YouTube bocah-bocah itu kan ada bocah-bocah anak-anak tuh di YouTube eksperimen. Ya, anak-anak antum tuh. Ya, bocah-bocah lah. Untung kan masih masa remaja aja kan. Padahal punya anak. Udah tua ini. Jangan merasa masih bocah kemarin sore, udah tua kita ini. Udah punya anak, udah punya bini. Tuh punggungnya udah mulai sakit-sakitan, nih kan pinggangnya udah mulai pegel-pegel. Belakang kolesterol. Habis musim udah mulai curiga sama badannya. Gula katanya. Maksudnya dia manis. Teman-teman yang melakukan Allah, kita ini sebenarnya sudah lumayan ya, sudah lumayan. Jadi ketika ada penemuan-penemuan seperti tadi, kita berterima kasih sama mereka. Jadi antum jangan karena anti teori evolusi Darwin terus nolak semua. Enggak. Teori evolusi itu ada yang ditolak, ada yang diterima. Kan ilmu itu dari Allah semua. Ketika diterjemahkan oleh seorang sosok namanya Darwin, ya barangkali penerjemahan dia keliru gitu. Dia mencoba mencari link. Ini sebenarnya indikasi bahwa si Darwin ini sedang mencari asal-usul dia. Itu gelisah juga. Kayaknya moyang gue nih kera nih gitu kali ya. Atau si burung tadi ya, burung purba ya, Fadal. Apa nama istilah burung purba itu? Ingat gak? Ada yang ingat gak nama burung purba itu? Belakangnya pakai us-us gitu lah ya. Ya, Fadal, silakan. Jadi teman-teman yang bakal Allah, penemuan arkeologis purbakala yang mengagetkan apa? Umur makhluk-makhluk tadi, Homo sapiens dan sebelum-sebelumnya, itu jutaan tahun sebelum Nabi Adam. Atau ratusan ribu tahun sebelum Nabi Adam. So, ada makhluk sebelum kakek kita Nabi Adam, gitu. Kira-kira. Ada makhluk. Apakah sosok Nabi Adam bagian dari turunan mereka? Kan nggak disebut di Quran. Allah mengatakan, "Khalaqtuka biyadayya wa lam taku syai'a." Hai Adam, aku ciptakan engkau langsung dengan tanganku. Tangan di situ jangan dibayangkan. Kan kita udah sepakat Allah bukan benda. Allah bukan makhluk. Maka jika dia menyebut tangan, nggak usah dibayang-bayangin. Ya, katakan saja tangan, tapi nggak usah dibayang-bayangkan. Nah, ini perbedaan kita sama akidah-akidah yang menolak kata tangan,
atau yang langsung memahami tangan itu lalu terbayang tangannya gede gitu. Itu gak benar dua-duanya. Yang benar, Allah bukan benda, Allah bukan makhluk, maka kata tangan tidak perlu diterjemah. Hanya Dia yang tahu maksudnya. Itu akidah saya. Itulah akidah yang saya yakini bersumber dari Rasulullah SAW, dari sahabat, tabi'in, yang kemudian diabadikan oleh Imam Asy'ari. Kan dikumpulin aja sama Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu ngumpulin doang. Dikumpulkan dari akidah imam-imam salaf itu. Nah, nanti kita bahas tentang khusus bab Asy'ari ya. Ada pembahasan khusus buat antum. Ya, hadiah menjadi ahli sunnah wal jamaah. Siap nantinya ada jadi ahli sunnah nih. Kalau udah jadi ahli sunnah, siap kan nih nanti menyebarkan akidah ahli sunnahnya? Yakin. Insyaallah ya, insyaallah. Itu Ya'juj Ma'juj karena ngomong insya Allah, Allah nanti satu saat buka itu benteng yang dibuat oleh Zulkarnain. Karena dia dulu ngomong dulu, insya Allah sekali doang. Makanya insya Allah itu jangan main-main. Insya Allah itu bisa tembus ke langit bumi itu. Insya Allah. Jadi insya Allahnya kita harus berubah. Insya Allah kayak ragu jadi sekolah yakin. Gitu ya. Jadi kembali ke yang tadi, al-jin wal ins ini, manusia formulasinya sudah sangat ajmal wa akmal. Disebut bahasa Arabnya ahsan. Maka Allah menyebut namanya Asmaul Husna. Husna dengan ahsan satu akar kata. Satu akar kata itu. Ya. Jadi tadi nyampe di Darwin ya, dari kromosom ya. Dari burung merpatinya 60-an tuh ya. Antum cek sendiri 60-an, 80-an cek sendiri. Artinya banyak. Kok bisa berubah nyusut jadi 48 jadi kera? Maka kera itu bisa loncat-loncat di pohon. Antum berani nggak loncat-loncat di pohon? Itu karena kromosom itu salah satu gejala itu. Ya, wallahu alam. Tapi kira-kira begitu penjelasan kawan-kawan kita. Lalu dari 48, manusia berapa kromosomnya? Dulu saya pernah talaki sama Syekh Hasan itu. Syekh Hasan itu ahli usul fikih. Tapi ternyata ngerti ilmu kimia. Dan beliau cerita tentang teori kromosom 46. Manusia kromosomnya 46. Untuk mengurangi dari rate 48 jadi 46 itu gimana caranya? Apakah dulu manusia-manusia yang mirip dengan kera itu, saya nggak sebut kera ya, tapi mirip dengan kera itu, melakukan eksperimen di badannya. Emang dulu sudah ada lab? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Akal kita sulit terima secara rasio. Antum aja sekarang belum tentu semua bisa bereksperimen dengan diri sendiri. Cuma orang pakar-pakar kimia yang bisa. Sekarang perang virus ini kan juga salah satu eksperimen. Mungkin nggak virus bergerak sendiri tanpa ada campur tangan orang? Kira-kira gimana? Pasti ada orang peneliti di lab yang kemudian mencoba mempertemukan zat ini, zat itu, senyawa ini, senyawa itu, segala macam lah. Yang sangat ribet itu. Udah nggak ribet, sangat ribet. Itu pasti ada intervensi bernama manusia peneliti. Kira-kira kalau merubah kromosom dari 48 jadi 46, itu kira-kira gimana nih? Anggap kita terima dulu nih, seandainya antum menerima teori evolusi. Anggap saja terima dulu ya. Kira-kira siapa yang mengintervensi ini? Si manusia purba itu, mungkin yang dulu kalau mau belah apa pakai batu yang ditajemin gitu ya. Ya, nomaden mereka, mungkin nggak? Kita cari dulu labnya di mana ya. Maka ini mustahil. Akan tetap itu. Kalau ini mustahil, ini sama dengan saya nanya sama eksperimen, tanya-tanya kecil-kecilan sama kawan-kawan belajar akidah Ahlussunnah. Duluan ayam ke telur. Itu debat tuh, kiri kanan. Ustadz, saya punya ayam. Telur itu keluarnya dari ayam. Yang satu lagi, usaha telur, netesin telur. Ustadz, ayam itu dari telur. Peranglah mereka. Namanya teori Daur. Daur itu muter. Kata yang melihat ayam dari telur, oh ayam tercipta dari telur. Kata yang melihat telur dari ayam, dia ngomong begitu, motor, namanya debat kusir. Debat kusir. Kira-kira siapa yang mengintervensi kromosom itu? Maka harus ada sesuatu yang bukan kera, bukan juga manusia yang modern sekarang ini.
Nah, itulah yang kemudian disebut huwa, sang dia, yang masih X, tidak bisa dibayangkan karena dia bukan purba, bukan juga modern, bukan manusia purba, bukan manusia modern, gitu. Inilah yang kemudian kita sebut huwa Allah. Itulah kenapa ayat Al-Ikhlas itu kul huwa dulu baru Allah. Jadi kalau mau mengenal Allah, mulai dari dia. Katakan saya tidak kenal dulu, baru bisa kenal. Itulah makna huwa. Jadi merasa diri bodoh dulu, tanggalkan dulu kalau kecil kita dicerdas, baru muncul Allah. Atas dasar itulah agama-agama ahlu kitab lama, itu kan agamanya dari Allah semua, dinullah semua. Itu memanggil Allah itu Yahu, wahai sang dia, sang beliau. Dia itu, dia nggak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak bisa disentuh, tidak berjarak, tapi juga tidak dekat. Nggak jauh, nggak dekat. Disebutlah dia sang maha misterius. Dikunci dalam Al-Quran disebut yu'minuna bil ghaib. Dikunci lagi dalam surah Al-Hadid. Dialah awal akhir, dialah zahir batin. Zahir batin. Kita dari batinnya dulu nih. Batin kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kira-kira gitu teman-teman. Mulai nganterin kata insan ini. Jadi ternyata ayat ini kalau diterjemahkan dengan kolbu, itu beda maknanya, lebih dalam maknanya. Selama ini antum nerjemahinnya gitu aja, tidak aku ciptakan jin manusia kecuali menyembahku. Datar begitu aja. Sampai-sampai itu Kang Ojek juga yang nggak sholat apal ayat itu. Ya, teman kita nggak sholat mabuk apal itu ayat siam. Ya lazina amanu kutiba alaikumusiyam. Padahal dia nggak puasa. Ya barangkali kalau dia apal ntar dia jadi puasa kan. Nah, ini rahasia-rahasia beberapa yang terungkap. Ini saya tidak rencanakan, ya. Begitu saja, mengalir saja, ya. Kita skip dulu ma'rifatul insan, ma'rifatul jin. Kita skip dulu karena panjang ceritanya nanti. Ya. Berarti kita sudah berhenti di kalimat tadi. Ada yang maha misterius yang menciptakan jin dan manusia. Sekarang dia menyebut dirinya dalam Al-Quran, surat Dzariyat, ya. Wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku itulah yang kamu sebut misterius. Maka yang menciptakan kamu bukanlah si manusia purba atau manusia modern, tapi akulah sang misterius itu. Aku ciptakan engkau bukan buat kamu cari makan doang, bukan buat bikin anak doang, bukan untuk melepaskan syahwat doang, lebih dari itu. Liya'budun, li agar, li itu bahasa Arab, artinya bisa ghayah, tujuan, bisa juga la'alla, supaya. Ya. Agar mereka ya'budun. Ya'budun itu asal katanya ya'budunani atau ya'buduni. Ya'buduni. Agar mereka menyembah aku. Maka kalau antum melihat tuh surah Zariyat, biasanya ya'buduna, ta'buduna. Saya ini sekarang dikasih baris di bawahnya. Jadi ada ya di situ disembunyiin. Ya mutakallim namanya. Ya mutakallim itu artinya aku. Supaya mereka menyembah sang aku tadi, yang Allah katakan, yang kamu bilang huwa itu akulah dia. Gitu. Menyembah. Ini nggak usah nyembah dulu deh, kita bahas. Mau nggak kerja, nggak kenal sama pimpinannya, sama atasan dulu deh, nggak usah pemiliknya. Mau nggak kerja, tapi kita nggak kenal atasan kita siapa. Disuruh-suruh sama dia, kita nggak kenal lu siapa gitu. Pernah nggak kejadian atau pernah dengar cerita si owner perusahaan itu dibentak sama satpam, pernah nggak? Iya, itu bisa terjadi dan sering terjadi karena si ownernya nyamar pakai baju kaos, pakai celana pendek. Yang kebayang sama si satpam kalau orang kaya tuh pakai dasi, pakai jas. Itu nggak begitu. Ya. Dia cuma kenal sama atasannya, dia nggak kenal sama pemilik gedung itu atau pemilik perusahaan itu. Ya bisa jadi marah, bisa digeli kan? Si yang punya ini. Akhir-akhir gitulah Allah sama kita, lebih mulia dari itu. Ini cuma masalah aja, perumpamaan. Maka teman-teman yang melakukan Allah, kalau kita nggak mau kerja, kalau nggak kenal kerjaannya apa, siapa atasan kita, masa antum nyembah nggak kenal sama yang disembah?
Kita sujud, kenal nggak yang kita sujud ke siapa? Yang kita sujud itu bata yang disusun di Mekah itu, atau yang memuliakan si batu bata itu? Yang mana? Yang memuliakan batu bata itu. Kita kan nggak menyembah, antum menyembah Ka'bah nggak? Nggak, kan simbol aja kan? Arahnya ke kiblat, biar nyatu, satu frekuensi. Maka teman-teman yang melakukan Allah, ketika disebutkan liya'budun, nah ini penerjemahan yang kita ambil dari tafsir imamnya sahabat. Di masa beliau, ketika sudah meninggal sahabat senior, beliau sudah menjadi sahabat yang luar biasa, imam besar. As-sahabi al-jalil hibrul ummah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ini menerjemahkan ya'budun, bukan ibadah, bukan menyembah. Terjemahan dia apa? Supaya jin dan manusia menyembah aku, bukan mengenal aku. Kenal aku dulu baru bisa menyembah sang aku. Minimal kenal namanya. Syukur-syukur kenal sifatnya. Syukur-syukur merasakan zatnya. Gitu. Makanya kemudian salah satu kajian usuluddin ma'rifatullah adalah ma'rifatus sifat, mengenal sifat Allah. Karena sifat banyak sekali, maka dibagilah sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Sifat wajib nanti dibagi berapa lagi gitu ya, dimudahin. Cuma ada orang yang ngerti bilang itu bid'ah, itu apa masalahnya? Ya, nggak paham, nggak mudeng. Ya. Jadi kalau diterjemahkan ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, sang aku, menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menjalankan tugasnya untuk mengenalku sehingga sempurna dalam menyembahku. Kira-kira begitu. Kalau nggak begitu, nggak terasa. Jadi sholat khusyuk itu bukan antum melayang, hilang. Itu namanya keluyuran. Sholat tapi keluyuran. Sholat kemudian ekstase, kehilangan. Itu ahwal. Mengenal Allah itu makom. Makom itu di atasnya khusyuk. Makanya Nabi mengatakan bab ihsan, masih ingat ihsan? Engkau menyembah Allah seakan memandangnya. Jika tidak merasa dipandangnya, karena sudah kenal, maka kita bisa memandangnya. Minimal memandang namanya dalam diri kita, memandang sifatnya terpancar dalam jiwa kita, dalam ruh kita, dalam kolbu kita. Baru bisa nanti merasakan zat Allah. Itu ilmu tentang zat Allah kan mahal. Itu hanya milik wali-wali yang tinggi. Minimal kita kenal namanya, sifatnya, af'alnya, 3 jadi cukup. Jadi ilmu akidah cuma mengantarkan sampai nama dan sifat, af'al. Tapi ilmu ruhani mengantarkan sampai kepada zat. Kesempurnaannya bisa di waktu masih hidup, bisa nanti setelah meninggal. Bahkan orang yang belum sampai ilmunya kepada ma'rifatul zat, udah masuk surga pun nanti masih mencari ilmu itu. Maka saya pernah menulis, ya. Saya punya IG tapi jarang dirawat. Kadang buka, kadang enggak, kadang nulis, kadang enggak. Ya. Dulu pengen tutup, nggak tahu cara nutupnya. Ternyata banyak juga yang minta agar tetap itu ada. Ya sudah, sesekali saya tulis. Salah satu yang saya tulis apa? Bermakrifat. Tetap mencari makrifat setelah kita wafat. Orang meninggal itu masih cari makrifat. Maka antum mumpung nyawa masih dalam badan ini, ruh masih bersambung, berkoneksi dengan tubuh ini, ngaji ma'rifat dulu. Biar nanti di sono jadi Pak Lurah. Jadi wali kota nanti di alam ruh, di alam barzakh. Cari-cari orang terantum gitu. Ngaji ruh. Jadi jangan dikira di alam barzakh antum tidur mulu. Ada yang tidur. Ada yang kerjaannya di dunia ngaji, disuruh ngaji lagi. Ada yang di sini bangkang kawah, di sono disiksa Allah. Ditakut-takutin. Jadi siksa ahli kubur itu ditakut-takutin terus sampai dia tersiksa dan terasa lama. Maka di alam surga lamanya bukan main. Lamanya bukan main. Tapi bagi orang-orang yang kenal Allah, seperti kita ngantuk-ngantuk, ketiduran, terus bangun, rasanya lama atau cepat? Nah, kira-kira begitu. Nah, maka majelis-majelis yang isinya mengenalkan hamba kepada Allah, mengenal Allah, ma'rifatullah, itu majelis sangat dirindui nanti kalau sudah meninggal. Maka tidak jarang-jarang mereka datang lagi, hadir lagi.
Karena ruh kan nggak mati. Yang mati tubuh fisik ini kembali ke tanah. Coba, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, kembali ke Allah. Tubuh dari tanah, kembali ke tanah. Sedangkan persoalan alam barzakh nanti diurus oleh an-nafs, jiwa. Jiwa kita ditanya lah. Jika ruhnya mengenal Allah, maka di backup lah si jiwa itu. Jiwa itulah yang merasakan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tidak ada kullu ruhin za'iqatul maut. Setiap nafs jiwa pasti mati, tapi tidak ada ayatnya setiap ruh pasti mati. Ada nggak? Nggak ada. Maka penerjemahan ulama dulu yang menyamakan nafs jiwa dengan ruh ini adalah keambiguan, karena emang ilmunya mungkin barangkali belum sampai ke sana. Karena ilmu ini kan yang Allah simpan, ada yang Allah teruskan, ada yang Allah tutup habis-habis. Dan ilmu itu di akhir zaman Allah buka semua. Maka antum coba lihat, Sahih Bukhari sekarang tidak mesti dipelajari lagi, didapat oleh orang yang mencari hadis. Siapa saja sekarang sudah bisa beli kitab Sahih Bukhari kan? Kalau nggak dapat teks Arabnya, dapat terjemahannya. Jika ilmu zahir yang dulu hanya dimiliki oleh ulama-ulama besar sekelas Imam Bukhari, apalagi juga ilmu ma'rifatullah. Nggak usah khawatir, atau nggak nyantri, nggak apa-apa. Ya, nyantri di alam Jabarut aja ya. Sekali seminggu, sekali sebulan, lumayan kan? Alam Carut Marut, alam Jabarut. Ter-GR lagi ya. Jangan GR dulu, kita takut juga, jangan-jangan ini jebakan-jebakan aja ya? Maka kita nggak boleh merasa aman. Kata Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, murid Sayyidina Ali, man amina minan nifaq fahuwa munafik. Siapa yang merasa aman dirinya dari ketergelinciran kemunafikan, maka dialah munafik yang sebenarnya. Dia yang sok-sok suci itu mereka berjubah-jubah kesolehan, tapi batinnya dibukai oleh Allah. Orang-orang yang sudah memastikan dirinya masuk surga, yang jualan-jualan surga, selain dia masuk neraka, selain aliran dia kemudian akan disiksa, baik itu yang nyerempet ke bab politik, ke bab pemahaman fikih, apalagi pemahaman akidah. Ini mereka-mereka ini masuk ke kategori yang disebut oleh Imam Salaf Al-Hasan Al-Basri yang wafat tahun 110 Hijriah. Apa kata dia tadi? Yang merasa dirinya aman dari ketergelinciran kemunafikan, maka dialah munafik. Ya. Kata Ibnu Abi Mulaikah, saya ketemu ratusan sahabat Nabi, tidak ada satupun yang merasa imannya seperti iman Jibril. Nggak ada satupun. Mereka merasa setiap hari itu bainal khauf war raja, antara harap dan takut. Nanti antum ngaji mana akan begitu tuh. Naik harapan yang tinggi, kayaknya PD-nya bukan main, habis itu kita jatuhin plak. Akan begitu terus, biar nanti linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ilmu itu ada cara untuk memusibahkan jiwa. Jadi musibah itu bahasa Arab artinya penempaan. Balak itu artinya kayak si empu keris itu menempa, itu namanya musibah atau balak. Semakin lama dia menempa, semakin kecil kan itu jadinya, semakin keras, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Jadi kalau ingin jadi ahsani takwim lahir dan batin, siap-siap. Kadang dinaikin, kadang dijatuhin, kadang naik, kadang jatuh. Kalau lagi naik syukur, lagi jatuh sabar. Inilah dua sayap rohani kita. Jadi rohani kita kalau nggak punya sabar dan syukur itu akan jatuh. Nah, maka antum di komunitas mulai berbagi kesenangan, berbagi kepayahan. Tapi gantungnya hanya satu, hanya kepada Allahus Somad. Jangan nyusahin orang. Ya, jangan pernah berniat menyusahi orang. Jangan juga bergantung kepada orang. Jangan juga merasa tidak butuh orang. Jadi antara itu harus dijaga terus. Ya, semoga Allah menjadikan kita hamba yang ya'budun. Dan ialah dikatakan oleh Sayyidina Isa, para nabi, wa an ya'buduni. Allah berfirman kepada para nabi. Ya. Dan sungguh sembahlah aku, kenalilah aku. Inilah jalan yang lurus. Inilah jalan yang istiqomah. Maka teman-teman, ma'rifat itu permanen. Tapi kalau ekstase zikir itu nggak permanen. Antum kalau kencang zikirnya, tenangnya banyak. Tapi kalau kurang zikirnya nggak tenang kan? Jadi kenapa antum gelisah? Karena kurang zikir. Tapi kalau orang berma'rifat, dia banyak wirid, dia sedikit wirid, ruhnya stabil. Ruhnya akan stabil. Mau yang stabil atau yang gelisah?
Kalau kantor baca khatam khojakannya bernafsu, pengen dapat apa gitu. Nah, tarzikir kulhunya bernafsu, baca waqiahnya pakai nafsu, nafsu biar rezeki banyak. Jadi baca Quran bukan karena ingin dekat ke Allah, tapi karena ingin sesuatu yang ada pada Allah. Inilah teguran Allah, ini kalam penutup saya. Allah berkata kepada seorang wali melalui ilhamnya. Jadi ilham-ilham Rabbani ini masih turun. Wahyu udah tutup. Apa kata Allah? Semua orang meminta, yatlubuna ma indi, yatlubuna minni. Semua orang mencari sesuatu yang aku sediakan. Surga kayak pahala kayak kebahagiaan kayak khusyuk ke makomat yang tinggi ke illa bayar. Ini pertanyaan gelisah ini. Ruh kan kembali ke Allah, tapi kan ada ayat, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku, kembalilah kepada Tuhanmu. Kita buka ayatnya, surat Al-Fajr, 4 ayat terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Jangan berhenti di situ. Jiwa yang tenang itu pakai apa? Maka harus dirujuk kembali ke surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan menyebut, mengingat, mengenal Allah, jiwa jadi tenang. Jadi jiwa itu gelisah terus. Kapan dia mulai tenang? Dimasukkan, disuntikkan, divaksinkan nama Allah ke dalam kolbu. Talqin namanya, zat masuk. Kalau udah masuk nama dalam kolbu, dia latih terus, maka jiwanya lama-lama nurut ke dalam kolbunya. Kolbu itu teman-teman bahasa Arab, ya. Lihat, perhatikan, benar-benar nih. Kolbu bahasa Arab artinya apa? Kata kolb, bolak balik. Itu arti pertama. Apalagi artinya? Kolbu itu artinya elastis, dia lembut sekali kolbu. Makanya kolbu itu gampang tersentuh. Antum lihat ada orang susah di tepi jalan, bisa nangis kan? Ada yang nongol di sosmed kita, kayaknya orangnya suaranya indah, tapi kok orangnya kayaknya biasa banget, kita tersentuh. Itu kolbu lagi tersentuh tuh. Nah, maka coba kenali diri kita yang lagi dominan apa nih? Kajian. Ada kajian yang masuknya ke kepala, pusing kan tuh. Coba dari tadi kajian saya masuk ke kolbu, terasa berdesir-desir, terasa bikin candu atau bikin pusing. Kalau antum nerimanya pakai ini, pusing. Tapi kalau nerimanya pakai kolbu, tuh kolbu langsung tersentuh. Maka jadikan akal itu bekerja di bawah kolbu. Jangan kolbu bekerja di bawah akal. Karena Allah itu menyuruh, lahum qulubu yaqiluna biha. Mereka punya kolbu, dan mereka berakal, berpikir dengannya kolbu. Jangan berpikir itu cuma dengan otak cerdas kita, tapi pakai kolbu. Kolbu itu gampang tersentuh, dia elastis. Ciri-ciri elastis gampang tersentuh. Yang kedua, gampang merevisi kalau dia salah. Maka ciri-ciri ustadz, kalau sudah masuk ke alam kolbu, dia sangat mudah merevisi kalamnya kalau dia salah. Kalau masuk ke seorang suami, masuk ke seorang istri, masuk ke seorang guru, seorang murid, ketika terjadi cekcok, polemik, baik guru murid ikhtilaf, suami istri ikhtilaf, terjadi cekcok, itu gampang benernya ntar. Maka lawan dari kolbu yang lembut ini disebut dengan summa qasat qulubuhum, surat Al-Baqarah ya. Kemudian kolbu mereka menjadi kesat. Kolbu kalau ada kesat, dia nggak elastis lagi, kaku gitu. Maka kajian-kajian yang membuat kolbu kesat, tidak elastis, itu meracuni jiwa antum.
Kolbunya nanti nggak mutmainnah. Masuk masjid bagi dia ketemu musuh yang banyak. Kalau masuk mall dia aman-aman aja. Nih ciri-ciri kolbu udah mulai masalah. Kok giliran masuk masjid ketemu musuh banyak nih? Wah, sarungnya Rama Al Brewoki Isbal nih gitu ya. Jenggotnya lumayan, bawahnya kurang jingkrang kan gitu. Oh, jadi rame. Imamnya kunut jadi rame, imamnya begini jadi rame, samping kiri kanannya begini jadi rame. Kolbunya jadi kaku, maunya satu model versi dia. Betapa banyak hari ini maklumat kajian-kajian yang membuat kolbu menjadi kesat. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih kesat lebih keras daripada batu. Gunung itu batu nggak isinya? Yang kejadian kemarin banjir besar di Nusa Tenggara Timur, itu gunung akhirnya mengeluarkan air, ya kan? Sampai kemudian terbuat danau. Allah sindir kita, itu gunung keras. Kalau Allah tegur, Allah turunkan kalam kun, dia langsung menangis. Itulah tangisnya gunung. Itu bahasa alam itu. Ayatnya ngomong begitu kan, coba lihat. Ayat berapa itu? Aktivis mantannya. Aktivis mantan. 60-an ya? 60 atau 61? Ya. Jadi itu, kalau ada longsor, kayak kemarin di Bogor, kalau secara kacamata alam, fenomena alam. Tapi dalam kacamata ilmu hakikat, itu Allah berkalam di sana. Allah berkalam, makanya terjadi longsor. Orang mana bisa bayangin Bogor yang dari dulu nggak pernah begitu kan? Tiba-tiba dari atas longsor dan banjir. Nusa Tenggara terjadi begitu. Tapi yang bikin saya malu apa? Ya Allah, itu bukit, batu, keluar air. Ini kolbu, kok susah nangis? Nyebut nama nabinya nggak bisa tersentuh. Gimana mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka wajar kiai aja nggak bisa ketemu Nabi di mimpinya, apalagi muridnya, apalagi santrinya, apalagi jamaahnya. Dia nggak rindu kepada Rasulullah saja. Gimana mau rindu, kenal aja kagak. Ya? Maka teman-teman yang melakukan Allah, ya Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang mutmainnah. Itu kalau saya terjemahkan versi ilmu munasabat Quran. Jadi ada namanya ilmu munasabat Quran. Munasabat artinya mencari keselarasan satu ayat dengan ayat yang lain. Apa maknanya? Wahai jiwa-jiwa yang telah tenang dengan pancaran zikrullah, yang telah tenang dengan mengenal Allah, karena dia sudah kenal kepada Allah, sudah tenang menyebut nama Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang kampunglah engkau kepada Allah. Gitu. Maka jiwa itu nanti dapat izin, bukan hanya ruhnya, sama jiwa-jiwanya nanti dibawa. Disebutlah nanti jiwanya naik. Jadi ketika masuk, diundang oleh Allah, Allah pakaikan dua baju, radiyah dan mardiyah. Allah ridho dan dia diridhoi. Radiyah itu jiwanya ridho kepada Allah. Ridho itu di atas cinta ya. Jadi orang kalau udah cinta, muncullah satu sifat namanya ridho. Kalau di dodo ini ridho. Ridho ini kalau bahasa kita rela. Kalau udah rela, kehendak dia, kehendak kita. Tidak ada namanya lu gua nggak ada. Kehendak kita lebur dalam kehendaknya, kemauan kita hilang dalam kemauannya. Tidak ada lagi di situ dualisme, yang ada hanya wujudnya, wujud Allah semata. Jadi radiyah mardiyah itu kuncinya ada satu, mahabbatullah, mencintai Allah. Dan cinta itu mesti diejak, dilatih. Kata orang Jawa, kalau kamu udah sering, kamu pasti cinta. Apa bahasa Jawanya? Orang Jawa mana orang Jawa? Nah itu tuh saya nggak bisa. Walaupun pasangan saya orang Jawa, habis besok nggak bisa ngomong Jawa. Ya. Tapi kalau baca teksnya ngerti ya. Gimana? Terjemahannya gimana terjemahannya? Orang kalau udah biasa, maka lama-lama dia cinta. Maka dulu-dulu orang kan dijodohin, lama-lama cinta juga tuh. Ini kan antum produk-produk itu nih. Dulu bapaknya, mbahnya kan dulu dijodohin,
Ya, kalau sekarang kan nyari sendiri, ya Rama ya? Ya, nyari sendiri. Giliran cerai, ngelibatin keluarga besar. Nggak adil. Baik. Kejawab nggak nih? Ya. Nanti kan bisa diulang-ulang ya. Maka dikasihlah hadiah si jiwa itu. Masuklah ke jannati. Gabunglah dengan hamba-hambaku. Masuklah ke dalam. Nah, si hamba itu ruhnya. Si jannat itu nafsnya. Ruh itu mesti ada cangkangnya. Cangkangnya di mana? Itulah jiwa. Gitu. Ya. Kalaupun nggak paham malam ini, besok paham insya Allah. Ya lagi. Ya, betul. Ada juga enggak? Tadi terakhir bilang bahas kita kalau berdoa dari kalau nggak salah ya, atau kalau harusnya hanya untuk aku atau apa tadi? Untuk yang kamu mau aja. Kalau nggak salah ya. Nah kalau saya tuh berdoa, nggak salah ya pasti gitu sih. Ya Allah, tadi salah tubuh kita salah segala macam. Saya doa, ya Allah bilang saya segala macam. Atau kayak kesehatan diambil dengan Allah. Nah itu sebenarnya kita kan bikin juga atau gimana gitu untuk yang sekarang yang hanya kolomnya. Iya. Satu dulu, aku lupa. Karena nggak ada notulennya kan. Ini saya langsung to the point aja. Imam Notoilah membimbing para murid dari meminta untuk dirinya, sekarang meminta untuk yang disuruh sang punya diri. Siapa yang mempunyai diri kita? Allah. Maka beliau mengatakan, sebaik-baik yang kamu minta adalah apa yang dia suruh. Maka Nabi itu nggak pernah minta untuk kepentingan dirinya. Kalau Nabi minta gimana? Contoh, Nabi nggak minta duit, tapi Nabi minta syukur. Nabi nggak minta banyak zikir. Nabi nggak minta biar ekstase, fana, khusyuk, enggak. Nabi nggak minta. Nabi minta, Allahumma inni ala zikri. Kau hafal kan? Ya Allah, bantu aku mengingatmu. Wa syukrika, bantu aku mensyukuri nikmatmu. Berarti kalau minta syukur, nikmatnya ada kan? Wa husni ibadatik, dan menyempurnakan ibadah kepadamu. Jadi Nabi itu nggak pernah minta, ya Allah banyakin hartaku, itu nggak ada. Nabi selalu minta supaya tugasnya saat dapat nikmat jalan. Jadi nikmat ini sudah dijamin, yang belum dijamin kita bisa jalanin tugas nggak? Nah, maka sebaik-baik doa adalah doa yang membuat kita menjadi hambanya. Hamba saat dapat nikmat syukur, saat nikmat jadi pending sabar. Tapi apakah masih disebut depending kalau orang sabar? Jadi ada kata kunci. Kalau nikmat itu sedang depending secara zahir, batinnya nggak depending. Kenapa? Karena nikmat itu ada dua. Syukur itu sendiri kan diminta. Ya Allah, bantu aku untuk syukur. Berarti syukur nikmat nggak? Jadi sekarang malam ini teman-teman coba dibagi dua. Ada nikmat yang zahir, duit, sehat, pasangan, mau nambah? Tinggal diaminin tuh ya Kak. Dia jawabnya salah dia. Seharusnya amin, besok langsung jadi kan. Apalagi anak, pekerjaan, umur panjang, kendaraan, apalagi rumah, itu zahir semua. Kalau orang kenal Allah, yang diminta bukan yang sebelah itu, yang diminta sebelahnya ini lagi. Inti dari semua tadi dua aja, sabar sama syukur, sabar syukur. Jadi sabar dan syukur mencakup semua nikmat yang tadi. Semua yang tadi itu terkumpul dalam dua kata aja, sabar syukur selesai. Karena sabar dan syukur itu tidak pernah lepas dari antum punya yang semua tadi. Semua dunia dikumpulkan kepada antum atau dikurangi dari antum, itu nggak akan keluar dari dua keadaan aja. Kalau nggak sabar, syukur, sabar, syukur. Masa pandemi gini, makanya tadi saya nanya sama dia kan, gimana? Pengunjung udah mulai rame belum? Ya, mulai apa? Naik pelan-pelan, kadang turun. Emang begitu. Apalagi kalau rame, ntar ada yang moto-motoin, ya kan? Ada orang niatnya benar, tapi kadang bercampur dengan tidak benernya kadang. Ini memang udah zamannya udah zamannya. Kalau lagi rame, syukur.
Kalau lagi kurang, syukurin. Itu yang laporin, bilang syukurin. Itu sabar. Jadi orang-orang yang berjuang dalam dunia bisnis, itu justru lebih tidak safety daripada petani. Petani habis nyangkul tidur morok. Kalau antum kan mau tidur kepikiran dulu. Ya kan, bangun tidur kepikiran lagi. Yang ngantor juga sama. Mau tidur, ya besok ngantor. Pas bangun tidur, belum baca alhamdulillahi ahyana, langsung, ya terang jalan lagi deh. Begitulah hidup. Jadi yang diminta nikmat yang ini. Nah itulah orang-orang yang kenal Allah. Inilah pewaris Nabi. Kalau yang sebelah kanan tadi, sebelah kiri itu ya, Nabi mengatakan ta'iba abdud dinar, sungguh lelah budak fulus, hamba dinar, hamba dirham, hamba rupiah, hamba dolar. Bukan berarti sahabat Nabi nggak kerja, mereka kerja. Abdurrahman bin Auf itu punya saham di mana-mana. Nabi wafat, dia punya perusahaan ternak di mana-mana. Zaman itu perusahaan yang paling hebat itu bukan tambang, kan tambang belum ketemu. Itu ternak onta. Dia bawa 12.000 ekor onta dari Syam, dibawa ke Madinah. Aisyah dengar kabar, oh Abdurrahman bin Auf kayaknya nggak tanggung-tanggung, 12.000 onta. Anda bisa bayangin satu onta harga misal anggap saja 20 juta deh. 20 juta kali 12 berapa? Ini onta kurus nih. 24 M. Berapa? Benar. Di sekitar itulah ya. Saya nggak kurang, hitung-hitungannya nggak kurang deh. 12.000 kali 20 juta. Hitung aja. Itu aset dia. Aisyah ngabarin, tolong sampaikan kepada bin Auf, Abdurrahman bin Auf, dulu Rasulullah pernah ngabarin waktu masih hidup. Apa kata Rasulullah? Abdurrahman bin Auf nanti ketika dihisab, dia berjalan pakai dadanya ngesot, sedangkan di punggungnya semua harta dan asetnya. Nunggunya bukan sebentar, barang sebentar, lamanya bukan main. Disampaikanlah oleh orang murid Aisyah ini kepada bin Auf, Abdurrahman bin Auf. Langsung dia kaget karena dia ini ruhnya hidup. Karena dia masuk sahabat-sahabat utama ya, masuk 313 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Tapi kan mikirin harus ngesot dulu kan pusing juga deh. Apa kata dia? Ya Rab, kalau begitu 12.000 onta aku wakafkan semua, aku serahkan ke Baitul Mal. Mana ada orang kayak beliau? Ya, zaman ada nggak orang kayak beliau? Nggak ada. Nggak sanggup kita. Saya aja nggak sanggup. Saya aja nggak sanggup. Ya. Itu beliau sanggup. Nah, jadi saat-saat mereka diuji, itu kan ujian juga ya. Itu mereka mau berbagi. Dan ini yang disebut wa syukrika. Jadi mintalah syukur, jangan minta nikmat. Minta syukurnya. Karena syukur mencakup nikmat yang zahir, nikmat-nikmat. Mungkin nggak orang baca alhamdulillah dengan penuh rasa bahagia kalau dia nggak ada duit. Jarang. Zaman now ya, zaman sekarang ada nggak? Pasti dia seneng kalau THR turun. Ya kan? Kadang nyindir-nyindir ya kan? Kan sekarang pejabat-pejabat yang kelas-kelas lapangan ini banyak yang nggak tahu apa gajinya kurang bagaimana. Itu semua UMKM, itu mereka colek-colek semua itu. Ya, cuma 1-2 yang beres. Nggak, maka teman-teman nanti banyak nanti aparat-aparat itu dihisapnya lebih berat daripada orang-orang yang tidak aparat. Nah, jadi antum yang nggak bekerja sebagai mereka ya bersyukur. Bagi antum yang bekerja sebagai aparat negara, mikir-mikir lagi deh, ngambil yang bukan hak. Ya. Panjang hisapnya ntar. Sekali itu masuk kecanduan terus. Barang haram masuk nih, dia minta mulu. Tapi namanya terpaksa ya, ngasih juga kan. Dipaksa. Mintalah tugas, kemudahan menjalankan tugas sebagai ya'budun, sebagai hamba, bukan minta fasilitas. Gitu ya. Yang kedua apa? Yang kedua, jadi kita bahas mengenal Allah. Saya suka bahwa mencerna itu. Jadi maksudnya
apa sih definisinya mengenal Allah atau apa yang dia bilang mengenal Allah? Kalau mengenal rahmat kita tahu caranya apa sih yang mengenal Allah kayak paham. Makanya kita mulai dari kata huwa ya. Mau mengenal Allah, tanggalkan dulu kepintaran kita. Allah itu fisik atau non fisik? Apa? Non fisik, beneran. Hah? Alam semesta ini ada sisi yang berkaitan dengan Allah nggak di alam? Maka bisa mengenal alam dengan fisik. Lihat efek fisik dari ketuhanan itu. Jadi jangan mengarahkan channel kita atau antena kita ke bukan channelnya. Yang fisik ini hanya bisa memandang yang fisik. Maka pandanglah sesuatu yang fisik di alam semesta ini yang berkaitan dengannya. Namanya af'al Allah. Perbuatan Allah. Jadi mau kenal Allah itu ada 4 jurusannya. Yang pertama mengenal perbuatannya. Antum gerak aneh nih, itu udah bisa kenal Allah. Ngelihat Rama, satu Al-Brewoki, satu Al-Fadani, itu akan bisa. Nggak usah deh, dia sama saudaranya. Beda nggak? Bapaknya sama loh, ibunya sama. Kok bisa beda tuh, bocah berdua? Kata kita. Orang tuanya yang buat, enggak. Orang tuanya jalanin tugas saja sebagai ayah ibu, suami istri. Seandainya kembar, masih beda nggak? Yang menciptakan kekembaran, itu siapa? Yang ngukir wajah yang beda, ini siapa? Maka ada cara mengenal Allah secara fisik. Lihatlah bagaimana canggihnya ukiran-ukiran di alam semesta. Tidak ada satu foto, satu ukiran, kecuali ada yang mengukirnya. Itulah nama Al-Musawwir. Allah yang maha mengukir alam. Ya. Nanti kalau turun ke anak, ya, turun ke buah, coba sebanyak itu buah mangga, ada mangga gedong, ada mangga apa? Mangga itu juga ada kan? Macam-macam tuh, ada mangga Indramayu, ya kan? Gak usah jauh-jauh melihat badan kita. Tuh lihat si brewok nih. Yang paling dekat sama rambut itu alis apa brewoknya? Alis ya kan? Tapi kenapa alis nggak nambah? Giliran ini 3 hari udah kemana-mana tuh. Seminggu mau mulutnya hilang. Langsung nutupin semua ya kan? Kok bisa? Jadi saya aja, Rama Al-Brewoki aja nih, nggak bisa ngatur nahan, bilang, dulu kamu jangan tunggu-tunggu dulu dong, nggak sebulan aja, nggak bisa kan? Ini penemuan fisik di dalam diri kita. Coba antum punya gigi kan? Punya kuku nggak? Kuku panjang nggak tiap minggu? Coba gigi tiap minggu panjang. Mau Jumatan, motong dulu kita, kan repot. Kok ini bukan cocok ini kita lagi bertanya sama diri kita, loh ini ternyata ada sesuatu yang misterius dalam diri ini. Yang tidak misteri itu perbuatannya. Itulah huwallahu al-awwal al-akhir az-zahir al-batin. Zahir perbuatannya, batin sang misterius itu. Siapa sih sumbernya ini? Itu misterius. Gampang nggak? Jadi kita bilang, saya yakin nih pasti ada yang ngurus ini. Kita kasih aja nama. Yang menumbuhkan rambut. Udah itu nama sudah. Berarti antum udah kenal Allah dari satu nama. Yang menumbuhkan si brewok dan tidak brewok. Gampang tuh. Coba, antum dulu kecil. Terus sekarang udah kayak bapak-bapak. Pernah nggak ngatur? Ntar gue mau tingginya sekian. Umur sekian ntar begini. Pernah nggak? Coba, apa orang tua kita yang narik-narikin punggung kita, kamu panjang ya? Enggak kan? Yang gak punya anak, sekarang anaknya udah hampir segede dia. Anaknya Abi Musin udah segede, Abi Musin ya? Tingginya. Ya kan? Itu kan kita nggak pernah ngatur-ngatur itu. Begitu saja. Apakah dia begitu saja?
Nggak mungkin ada di alam semesta. Ini kalau nggak ada yang nuangin ya nggak masuk airnya. Kopi kalau nggak ada yang buat ya nggak ada kopinya. Masa ada di alam semesta tubuh secanggih ini nggak ada yang ngaturnya. Masuklah 3 nama sekaligus. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Pencipta dari tiada menjadi ada. Al-Bari yang mewujudkan keberadaan itu. Al-Musawwir yang mengukir keindahan alam semesta, termasuk tubuh kita. Gimana tuh kira-kira? Coba hidung antum taruhnya di dengkul sama Allah, kan repot. Ya kan? Telinga naruhnya enak banget di sini. Coba telinga di depan. Juele ya. Itu aja udah disebut ma'rifatun nafs. Mengenal diri, kenal sang misteri. Minimal kenal perbuatannya dulu. Itu basic tentang ma'rifatullah ya. Masih panjang itu jalannya tuh. Nah, dari sini muncullah ilmu, namanya ilmu eksak. Cuma sayang ilmu eksak sekarang udah bercerai talak 3 dengan ilmu tauhid. Dulu masa Ibnu Sina masih digabung dengan Allah. Jadi ini semua karena Allah. Zaman Imam Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi itu dokter ternyata. Dokter-dokter mereka itu semua. Itu mereka menyatukan ilmu iman tauhid dengan penemuan-penemuan itu semua. Jadi nggak ada yang mentok. Kalau sekarang kan ilmu mentok-mentok bawaan. Gitu ya. Udah jam berapa nih? Setengah 11. Udah kali ya. Ya udah, Dok. Udah mulai sayu nih matanya nih. Saya rasa cukup ya kajian kita. Ya? Belum ada nanya, ayo silakan Dok. Buat kameramen kita ya. Hadis. Bisa semua. Seakan-akan memandangnya perbuatannya. Memandangnya, antum sudah dapat talqin zikir nih, dibimbing sama guru menyebut nama Allah, terpandanglah namanya. Bukan tulisan alif lam lam ha, tapi makna dari nama itu. Kalau sudah mulai terasa maknanya, udah otomatis masuk langsung ke sifat. Kalau sudah disifat, hilanglah sifat kita, nyatalah sifat dia. Wah, itu panjang lagi ceritanya tuh. Pusing lagi kepala adum dar. Tajalli af'al namanya. Manifestasi Allah menzahirkan perbuatannya. Menzahirkan namanya, menzahirkan sifatnya. Tapi Allah masih merahasiakan nama dari zatnya, apalagi zatnya itu. Jadi nama itu juga beragam. Ada nama dari perbuatan, Razzaq, Musawwir, Khaliq. Ada nama dari Asma'ul Husna. Secara umum, mencakup yang tadi. Ada nama sifat, ada nama zat. Ada nama yang zahir, ada nama yang batin. Ada nama yang jali, ada nama yang khafi. Ada nama yang sir, yang terrahasia. Makanya dalam hadis Nabi, Nabi memberi kuncian-kuncian itu. Bahwa nama itu ada yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Dan itu hanya dibagi ke wali-wali khusus. Salah satu yang diungkapkan dari awal-awal ayat-ayat Muqatta'ah itu loh. Kaf, ya, ain, shad, ha, mim. Itu nama-nama Allah sebenarnya. Ya, itu semuanya itu bagian-bagian dari nama Allah, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena sudah mulai sendu, sudah mulai hujan, kita tutup dulu dengan baca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat al-Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.